Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang telah membahas bola. Jadi tadi sudah digelar pertandingan di kualifikasi Piala Asia wanita. Ya, kualifikasi Piala Asia wanita antara Indonesia versus Pakistan ya. Dengan hasil akhir, Pakistan berhasil mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 2-0. Dan hasil ini sangat memperberat langkah timnas Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya, karena pertandingan terakhir timnas Indonesia minimal harus menang dengan selisih 6 gol melawan Chinese Taipei. Minimal harus menang dengan selisih 6 gol. Dan ini sudah hampir mission impossible. Sudah hampir tidak mungkin ya. Kenapa? Karena Chinese Taipei adalah lawan terkuat di grup ini. Berbeda dengan yang putra ya. Kalau putra kan Chinese Taipei sepak bolanya lemah ya, yang di pria ya. Tapi kalau di wanita, Chinese Taipei adalah salah satu kekuatan raksasa di Asia. Chinese Taipei mengalahkan Pakistan 8-0 dan mengalahkan Kyrgyzstan juga dengan skor telak. Dan ini membuat timnas Indonesia harus menang dengan selisih 6 gol minimal. Gua tadi nonton full pertandingannya ya, dan gua sangat kecewa. Kenapa? Gua sadar timnas putri ini memang tidak ada liganya. Gua sadar, dan memang mayoritas dari pemain yang ada di timnas ini adalah pemain muda. Gua sadar itu. Dan juga banyak juga pemain baru yang bergabung gitu ya. Kalau nggak salah total ada 8 pemain diaspora yang bergabung untuk memperkuat tim ini, oke? Tetapi untuk level segini melawan Pakistan ya. Pakistan itu pertama. Pakistan itu ada di bawah kita sebenarnya secara level permainan. Kelihatan kan tadi pun di pertandingan Pakistan ini sering sekali kehilangan bola sendiri gitu ya. Kita secara akurasi passing, secara teknik permainan juga jauh lebih unggul dibanding Pakistan. Tetapi yang buat gue kecewa, ini penyakitnya sama dengan timnas putra kalau menurut gue. Penyakitnya tuh sama. Yaitu apa? Passing di final third. Ini juga menjadi penyakit di timnas senior di Kluivert. Ini juga menjadi penyakit di timnas wanita sekarang. Ya, di timnas wanita sekarang. Jadi gue sangat kecewa dengan permainan yang gue tonton tadi, karena gue sadar harusnya level permainan timnas wanita itu tidak di level ini. Kenapa? Karena beberapa pemain timnas wanita yang ada ini banyak yang sudah bermain reguler. 5 pemain timnas Indonesia wanita sekarang tuh ada yang bermain reguler di Filipina. Ya. Kemudian beberapa pemain ada yang reguler main di Liga Belanda, ada yang di youth-nya. Banyak loh yang pemainnya tuh bener-bener mainnya tuh banyak yang reguler. Ya, tidak seharusnya menampilkan permainan seperti ini kalau menurut gue. Meskipun tanpa liga, tetapi ketenangan loh, ketenangan aja yang dibutuhkan gitu. Dan ketenangan itu tidak akan nampak kalau bermainnya terburu-buru. Tadi tuh mainnya sangat terburu-buru. Terlalu banyak long shot. Terlalu banyak kombinasi yang hilang sendiri. Gitu ya. Ini yang membuat ngestak di final third. Ditambah counter Pakistan ini berbahaya ternyata ya. Back kita nih nomor 4 itu siapa tuh nomor 4? Itu 2 kali gagal mengawal nomor 11 ya. Itu nomor 11 itu siapa? Nomor 11-nya Pakistan. Itu gagal 2 kali dia melakukan kesalahan. Ya, yang berujung 2 gol Pakistan. Yang pertama deflection, yang kedua lewat penalti. Dua-duanya adalah error si pemain nomor 4 ini. Dan dia adalah pemain diaspora padahal. Jadi memang diaspora bukan segalanya ya. Sekali lagi, diaspora itu memang bukan segalanya. Gitu. Dan hasil ini membuat sekali lagi gagal ya kita untuk lolos ke Piala Asia setelah kita sudah lama sekali tidak lolos ke Piala Asia wanita. Sudah lama sekali. Sudah terlalu lama lah timnas wanita kita tuh tertidur. Sudah 10 tahun kurang lebih timnas wanita kita tuh tertidur lelap.
Ya, bahkan di level Asia Tenggara pun sudah tidak bisa melawan. Kalau dulu itu di level Asia Tenggara tuh kita salah satu yang terbaik. Sekarang dengan Thailand, dengan Filipina, dengan Vietnam, 3 negara yang langganan Piala Asia aja kita udah nggak bisa ngelawan. Sudah sejauh itu turunnya timnas putri kita. Sudah sejauh itu. Jadi ya sekali lagi ini kekalahan yang cukup menyakitkan kalau untuk gue, karena kalahnya bukan karena ini adalah level yang tinggi, ini memang level yang tinggi, tapi lawan yang dihadapi loh, lawan yang dihadapi ini ya cuman sekelas Pakistan. Ya, kalau di putra itu Pakistan itu setara dengan Kamboja lah, setara dengan Kamboja kalau di pria itu. Jadi sebenarnya sangat possible untuk dikalahkan Pakistan ini. Bahkan banyak yang optimis kita bisa menang besar lawan Pakistan. Nyatanya kita kalah 2-0. Claudio Sherman mainnya jelek. Isa mainnya jelek. Seva Imut itu padahal reguler loh main di Liga Filipina. Gue tidak melihat level Seva Imut di sini. Level Seva Imut yang sesungguhnya. Ya, gue beberapa kali lihat main dia ya di AFF, dia mainnya tuh sangat luar biasa sebenarnya Seva Imut ini. Gocekannya. Cuman di pertandingan tadi dia tuh sangat tidak tenang. Ketika dia pegang bola dia tuh bingung mau ngapain gitu ya. Jadi banyak bingungnya lini depan ini. Ini harus bonding sih, harus ngobrol sih lini depannya. Kalau menurut gue. Kemudian terlalu banyak salah passing sendiri. Gini loh, yang membuat gue kesal adalah oke, memang kita gak ada liga ya. Liga di negeri ini memang gak ada liga putrinya. Tetapi untuk masalah dasar itu kan sudah dipelajari sebenarnya, dasar passing. Kan yang membedakan itu adalah dengan ketiadaan liga itu adalah visi bermain, kemudian kematangan bermain gitu ya, penempatan posisi itu mungkin yang menjadi pembeda orang yang reguler bermain dengan orang yang tidak reguler bermain. Tetapi kalau masalah yang sangat elementer kayak passing gitu ya, masa passing sekedar passing ibaratnya gitu ya, itu masa tidak bisa gitu loh. Dan tadi itu kelihatan banyak yang tidak nyampe passingnya. Jadi itu yang membuat mandat di sepertiga akhir. Kita memang bermain dominan, menyerang, tetapi kalau di final third-nya kipasnya jelek, ya tidak bisa gitu ya. Semua pemain diaspora ngedrop di pertandingan kali ini. Kipernya, backnya, pemain tengahnya. Kemudian Isa yang dimasukkan, Claudio Sherman juga jelek mainnya. Semuanya jelek. Kalau ada satu pemain yang bagus, itu Safika Ika Putri ya. Pemain nomor 13 kita, kapten kita, itu yang bermainnya paling bagus kalau menurut gue di pertandingan ini. Sisanya menurut gue benar-benar di bawah level permainannya. Ya, padahal gini loh, permainan kita itu sebenarnya membaik melawan Pakistan ini dibanding lawan Kyrgyzstan kemarin. Lawan Kyrgyzstan kemarin kita terlalu banyak panik. Tapi lawan Pakistan sekarang kita tuh mainnya jauh lebih sabar. Tetapi entah apa yang terjadi, terlalu banyak crossing yang gak perlu kalau menurut gue. Ya, untuk levelan timnas sepak bola wanita gue rasa tidak harus menggunakan crossing terus sih. Karena akan sangat kesulitan. Kan pemainnya bisa nyundulnya pun cuma sedikit gitu. Bermain crossing tentu saja sangat tidak efektif ya kan. Lebih enak kalau bolanya tuh mengalir di bawah, bener nggak? Lebih enak kalau kan kelihatan, lihat Seva Imut aja yang posisi kosong nyundul bola aja nggak bisa gitu ya. Kita harus fair gitu melihat situasi yang ada, bahwa pemain kita tuh hampir tidak ada yang bisa nyundul bola. Itu harus dilihat oleh tim pelatih bahwa ternyata main crossing itu tidak efektif sama sekali. Harus ada perubahan ya, terutama cara bermain dan cara membongkar pertahanan. Harus membuat pemain satu sama lain ini nyaman gitu. Jangan terlalu memaksakan apa yang diterapkan selama ini. Nyatanya kan tidak bisa juga. Memang pelatih ini membawa timnas ini 15 pertandingan kalau nggak salah cuma kalah sekali ya. Kalau nggak salah cuma kalah sekali apa kalah 2 kali gitu ya.
Tetapi kan kalau udah masuk ke ajang yang sebenarnya semua tim juga ingin menunjukkan yang terbaik, termasuk Pakistan. Pakistan mencetak 2 gol dan langsung bermain parkir bis. Ya kan, dan kelihatan Pakistan meskipun mereka terombang-ambing di pertandingan pertama, namun mereka bangkit di pertandingan kedua. Ya. Jadi ini adalah pelajaran yang luar biasa terutama untuk PSSI ya. Terutama untuk PSSI bahwa emang sudah sejauh ini timnas wanita kita menurun. Ya, katanya Liga Putri akan diundur ke 2027 ya. Kita lihat saja ya. 2027 itu kan berarti Pak Erick Thohirnya periode pertama Pak Erick Thohir selesai ya kalau nggak salah di tahun 2027 itu. Jadi yang sebenarnya gue yakin Pak Erick Thohir ini akan naik terus ya sampai 3 periode. Tapi kita lihat ya. Kalau nanti ada kepentingan lain dari Pak Erick Thohir kan bisa jadi nanti ketua PSSI akan diganti. Tapi selama ketua PSSI masih Pak Erick Thohir sih gue masih percaya sebenarnya dengan Pak Erick Thohir. Karena Pak Erick Thohir sudah melakukan hal yang benar. Minimal inisiatifnya dulu lah. Karena inisiatif ini yang belum diperlihatkan oleh ketua PSSI sebelumnya. Di 15 tahun terakhir. Ya, Pak Erick Thohir adalah ketua PSSI yang paling inisiatif dalam mengembangkan grassroots yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi gue masih support Pak Erick Thohir meskipun timnas wanita kita sekarang mengecewakan ya. Oke, itu aja untuk timnas wanita di saat ini ya. Semangat untuk teman-teman.